Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah join di technical meeting malam ini. Seperti Ana sampaikan sebelumnya, insya Allah kita akan bicarakan eh, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan ke selanjutnya ya dalam program ADK Speak English Batch 5 ini ya. Ini Ana bagi dua session ya sengaja untuk mengakomodir ya teman-teman yang kemarin berhalangan hadir di technical meeting ya. Mudah-mudahan yang malam ini kayaknya masih ada yang belum hadir dan itu tetap wajib. Nanti gimana solusinya nanti kita lihatlah nanti ya ke depan ya. Mungkin nanti kita buka technical meeting yang ke selanjutnya mungkin ya nanti di hari lain sampai hadir ya. Baik, eh, Insya Allah 1 jam ke depan ya kurang lebih ya kita maksimalkan untuk technical meeting ini. Kalaupun lebih nanti mohon dimaklumi ya. Oke, oke, lanjut. Oke, Anda ingin pastikan semua ya kalian tidak lagi berkendaraan ya, tidak mengendarai dan tidak lagi memasak atau meninggalkan sesuatu di dapur ya. Dan tidak di tempat yang berisik dan tidak lagi syurok dan tidak lagi tidur-tiduran ya. Baik ya, seperti itu ya, aman semua ya ini ya. So- Aman. Aman ya, kita lanjut ya. Nah, ini outline technical meeting malam ini ya. Kita sudah safety briefing ya, terus introduction ya, dan ketiga 5 langkah program kita ini ya, dan keempat Q&A dan kelima closing ya. Dan yang paling penting nomor 3 ya, 3 itu menjadi inti dari technical meeting malam ini ya. Oke, dan Ana pingin disclaimer dulu ya, masih yang bertanya-tanya ya, ini program ini ada offline atau kita ketemu langsung atau di kelas di mana ya. Nah, Ana nyatakan malam ini ya kita tidak punya kelas offline. Ini program kita 100% online ya. Nah, apa yang Antum Antuna harus siapkan ya? Ini adalah Zoom meeting, Zoom aplikasi ya. Kalau yang belum download silakan download ya. Dan Gmail ini emailnya mohon diaktifkan ya. Yang penuh-penuh so di deletein, hapusin atau kasih email baru yang kosong karena nanti termasuk mungkin sertifikat nanti dikirim lewat email. Terus informasi penting-penting ujian juga di email ya. Jadi informasi kalau di WA biasanya hilang ya. Kalau di email mudah-mudahan nggak hilang ya. Dan WA-nya ya, nah WA ini bisa dikatakan fokus saja di satu WA ya setelah technical meeting ini nanti yang grup kita yang Arifki, mohon izin Arifki nanti kita remove ya, kita kita delete aja ya, kita nggak gunakan, kita masuk yang grup kita yang resmi ya, yang official saja ya. Jadi cuma satu grup untuk komunikasi kita ya. Baik. Dan syukur-syukur yang punya laptop ya pakai laptopnya ya. Kalau nggak bisa nggak masalah. Yang penting HP-nya ya. HP-nya kalau yang penuh-penuh silakan dibersihkan ya karena nanti banyak data yang anak kasih ya. Oke, dan terakhir syukur-syukur kalau ada headset ya. Itu akan untuk memudahkan ya. Tapi kalau nggak ada, yang penting intinya terdengar jelas ya. Oke, dan hindari tempat yang berisik ya. Ini, cari tempat yang tenang ya, tempat yang kondusif ya. Oke. Nah, ini program kita selalu direcord ya buat dokumentasi. Jadi makanya nanti kalau kalian tiba-tiba nanti kangen di awal-awal perjuangan kalian sampai kalian bisa sungguh-sungguh berbahasa Inggris, nanti bisa lihat rekamannya ya. Oke, nah ini student conduct-nya. Student conduct-nya ini yang harus diikuti semua peserta ya. Kamera harus diaktifkan semua ya. Kecuali ada yang urgent, ada yang memang benar-benar syar'i, silakan ya izin ke toilet atau ke mana itu silakan ya. Kalau dan audionya jangan lupa di unmute ya kalau lagi ngomong ya. Dan kalau tidak lagi ngomong silakan di mute ya. Dan ketiga, ingatkan Ana sebelum kita belajar, kita akan safety briefing ya. Safety briefing ini paling penting. Mungkin
belajar penting, tapi kalau keamanan itu nomor satu dulu ya. Pastikan kalian aman dulu, tenang, jauh dari hal-hal yang berbahaya ya, di tempat-tempat yang berbahaya ya. Karena di batch sebelumnya itu mereka masuk di program kita lagi mengendarai ya, Ana bilang nggak bisa ya. Percuma kalian nanti nuntut ilmu kalau kalian tidak panjang umur ya. Ya kita nggak tahu, bukan mendoakan yang tidak baik, tapi kita mengantisipasi. Jangan sampai nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya, seperti tabrakan, dijamret ya, jangan sampai ya. Jadi tolong ingatkan anak kalau teman-teman ada yang tidak safe ya, tidak aman ya. Dan keempat, kelas akan kita mulai on time ya. Hari ini Afan Jidan telat ya. eh, Minimal kita akan mulai dengan 2 orang ya. Ya. Dan kelima, semua peserta wajib berpartisipasi, mendengarkan dan memperhatikan pelajaran. eh, Syukur-syukur bisa mencatat ya. Silakan. Dan 6, berpakaian rapi dan pantas ya. Oke, mari kita mulai dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious and the most merciful. Oke, nah ini ada yang tahu ini nggak? Siapa? Dari Anam deh. Anam, tahu nggak siapa Ya, beliau? Ustaz. Iya, antum kenal Anam kira-kira? Ya, bagaimana Ustaz? Mm-mm. Pernah nggak? Oke, nggak pernah lihat ya. Mhm. Kalau Arifki, pernah lihat nggak Arifki? Enggak ya. Oke, baik ya. Nanti dicari namanya siapa ya. Nah, jadi ini seorang ulama ya, ternama ya, sangat masyhur ya. Beliau ini banyak memberikan sumbangsi untuk tafsir ya, fikih ya. Dan ini beliau itu sangat ingin bisa berbahasa Inggris ya, tapi apa adalah daya ya, mungkin eh, zaman itu sulit untuk mendapatkan akses belajar bahasa Inggris ya. Jadi banyak dia apa masih, kalau punya umur ya, dia ingin bisa berbahasa Inggris ya, dengan tujuan berdakwah ya. Nah, ini contoh eh, yang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai wasilah ya. Ini ada Zakir Naik, Mufti Meng, Ustadz Dery dan sebagainya ya. Dan yang paling penting eh, Imam Samsi Ali ya, itu salah satu yang ulama Indonesia yang berhasil mendirikan pesantren di Amerika Serikat ya. Nah, jadi Anam ya, eh, ada orang Indonesia ya, ya. Dan tapi belum banyak ya. Dan harapannya mudah-mudahan kalian yang selanjutnya ya. Nah, terutama ini Ahwat nih. Ahwat ini belum banyak kita punya Ahwat-Ahwat yang hebat mampu berdialog skala internasional ya. Dan lagi-lagi yang paling sering diwawancarai di TV internasional, terus juga di dialog-dialog internasional itu Ibu Yeni Wahid ya. Yeni Wahid ini anaknya Gus Dur ya. Presiden kita yang keempat kalau nggak salah ya. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan antum antuna semua ya selanjutnya ya. Yang kalian punya eh, apa semangat ya, masih muda ya, masih panjang ya, makanya insya Allah kalian ada harapan masa depan ya. Oke, ini program kita ya. Program kita itu adalah program 1000 ADK piawai juga berbahasa Inggris. Jadi ini bukan untuk mengesampingkan bahasa Arab, bukan, tapi ini added value, nilai tambah untuk aktivis dakwah kampus. Jadi silakan menghafal Quran, silakan belajar bahasa Arab, tapi tambahlah satu lagi bahasa, bahasa Inggris. Ya, dengan tujuan bisa mendakwahkan risalah dakwah Rasulullah ini. Ya, nikmatnya manisnya iman ya, sampai saat ini kita rasakan itu karena ada yang menyampaikan ya, ada yang mendakwakan. Nah, makanya itu kita harus ambil bagian ya.
Nah, mudah-mudahan ini selain bisa berdakwah, kalian juga bisa meningkatkan skill-skill yang lain. Insya Allah dengan berbahasa Inggris, kalian bisa membuka jalan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Ya. Nah, ini contohnya ya, bisa nanti job interview ya dalam pakai bahasa Inggris. Kalian kalau melamar ke perusahaan asing atau perusahaan skala internasional, global harus berani ya. Ya. Kalau perusahaan lokal biasanya gajinya lokal juga ya. Tapi kalau perusahaan global ya gajinya internasional lebih dari 2 digit biasanya ya. Nah, terus bisa keluar negeri ya, jalan-jalan ya, memudahkan kalian. Dan paling penting bisa mungkin tadi Rani ya, bisnis networking ya, bisa skala internasional ya. Dan eh, kalau juga bisa campaign aksi-aksi bela pasti Palestina ya, itu bisa bikin campaign yang pakai bahasa Inggris ya, supaya nanti media internasional paham, ngerti maksud aspirasi dari umat Muslim ya. Dan yang terakhir dakwah Islam, Islamic preaching ya. Dan target kita ya kita bisa berbahasa Inggris itu 6 bulan ya. Ini apakah mungkin? Sangat mungkin ya. Karena sudah dari batch pertama, batch kedua sudah ada yang bisa ya. Nah, ini juga cita-cita Ana harapan nanti ya suatu saat lagi eh, Pak kaderisasi ya Pak ini Arifki ya nanti ya sekali-sekali ya nanti ini bisa jadi daya tarik LDK ya mentoring pakai bahasa Inggris ya. Iya, iya, iya. Oh, dia penyampaiannya kata pengantar bahasa Inggris yang dibaca Al-Quran, ya, tauhid Islam, ya. Nah, itu keren nggak tuh? Nah, ini bisa menarik, ya, apa kader-kader baru, ya. Nah, ini program kita sudah sampai, Alhamdulillah, Papua sedang menyusul, ya. Kita udah dari Aceh sampai Maluku, Alhamdulillah. Dan nanti batch yang ketujuh itu ini sedang pendaftaran, ya, dari Papua. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini nanti seperti yang Anda bilang sebelumnya, ya nanti untuk yang sudah mencapai C1, ya, itu masuk ke kelas internasional. Nanti bisa ketemu teman-teman yang ada di titik-titik itu tuh, ya. Nah, bisa tebak nggak yang negara mana saja? Ya, oke. Ya, ada banyak dari Timur Tengah juga ya. Yang siapa yang di sini hafiz Quran? Kita juga ada pengajar kita hafizah ya hafiz Quran juga ya. Tapi nilai plusnya dia bisa bahasa Inggris ya. Mm-mm. Ya. Jadi eh, Anam 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 hafiz Quran nggak? Belum. Sedang proses. Ingat Ustaz. Oke. Ya, insya Allah nanti ya. Antum bahasa Arab antum ya gimana? Bagus nggak? Bahasa Arabnya bagus nggak, Nam? Sedikit-sedikit. Ah, sedikit ya. Nanti bisa ketemu apa teachernya yang dari Mesir ya, dari Saudi Arabia juga bisa. Nanti bisa praktek bahasa Arabnya, bisa ini bahasa Qurannya juga ya. Dan yang pasti bahasa Inggris antum bisa meningkat juga ya. Oke. Ada yang belum kenal Ana? Anam, siapa? What is my name? Siapa nama saya? Ustaz Okta. Ah, oke. Baik ya. Itu ya, jangan lupa ya. Ini ya. Oke, ini juga eh, sama seperti antum ya. Tuh, ya. Jadi ini zaman-zaman seperti antum juga ya di Ketua LDK Al-Azham Universitas Budi Luhur Jakarta ya. Nah, ini anak juga penulis ya, pembicara juga ya. Nah, ini juga profesional karirnya ya. Anak pernah di Timur Indonesia juga ya. Ini mentraining para pilot ya. Nah, ini juga mentraining dari ini perusahaan minyak di eh, Algeria, Aljazair, ya.
Nah, kembali ke program kita ya. ADK Speak English ini kalian bisa dapatkan informasinya semuanya di dakwahenglish.com ya. Jadi nanti yang mau download materi, yang mau mau tahu schedule belajarnya nanti di dakwahenglish.com ya. Oke. Rifki boleh dibaca nggak yang paling pojok kiri But they plans and Allah plans, and Allah is the best of planners. Mhm. Surah Al Imran ayat 3 juz juz 3 ayat Mhm. 54. Mhm. Yang bawahnya? Not even Allah falls without his knowledge. Kira-kira bahasa Indonesianya jelaskan ke teman-temannya. Ah, dari antum yang baca tadi. Bahkan bahkan tidak sedikit gimana sih nggak tahu juga. Rani Mm-mm. boleh Rani. Mm-mm. Ya. Yang Nah, mana Ustaz? Yang mana yang mau ditranslate? coba dari bad day gitu ya. Oh, tapi rancangan mereka atau ya planning apa sih rancangan Mm-mm. mereka Mm-mm. dan rencana Allah Mm-mm. dan Allah adalah ren- eh, perencana terbaik atau Ya, rancangan terbaik. ya, sebaik-baiknya eh, yang Peren- eh, berencana ya. Perencana. Iya, planners ya. Oke, ya kita bisa berencana ya, tapi eh, rencana Allah lebih baik ya. Makanya nanti kalaupun ada nanti adjustment, penyesuaian, nanti insya Allah itu adalah mungkin cara Allah untuk menseleksi yang terbaik ya. Nanti ya jangan berkecil hati ketika nanti di tengah jalan gara-gara karena sibuk kalian ya, kalian nggak bisa masuk ke kelas internasional ya. Ya, jadi nggak ini yang saya nyatakan ya, tidak semua ini akan lulus dan tidak semua ini akan bisa berbahasa Inggris. Ya, kira-kira kalau misalnya nggak pernah hadir ya, hadir di awal atau di akhir, kira-kira bisa nggak berbahasa Inggris? Nah, Tidak bisa. tidak bisa. Ya, ya seperti itulah ya. Logika sederhana saja ya. Makanya kita harus konsisten ya. Nanti banyak distraction. Pasti nanti manajemen waktu kali pasti paling krusial nanti. Aduh nggak punya waktu, Mister. Aduh ada acara ini, ada ini. Nah itulah ya. Nah, nanti Arifki yang mengomandoin ya. Semua kita berencana, tapi nanti mungkin ada adjustment. Adjustment tuh kayak hari ini kan, adjustment penyesuaian. Ya kalau Ana saklek kemarin kan, oh harus hadir, ya, karena sudah dischedule kan, kan. Tapi insya Allah enggak ya. Arifki kita komunikasi terus bagaimana memberikan yang terbaik buat batch antum yang kelima ini, ya, ya. Kita cari solusinya, ya. Pasti ada masalah, pasti ada halangan, ada gangguan ke depannya ya, terutama di manajemen waktu ya. Nanti kita cari solusinya, ya. Dan ingat ya, yang bawahnya ya, not even a leaf falls without his knowledge ya, tidak ada selembar eh, daun satu ya jatuh tanpa izin Allah ya. Nah, termasuk hari ini ya, insya Allah ini sudah qadarullah ya. You are the best, you are the yang terpilih ya. Ahlan wa sahlan ya. Selamat datang semuanya kader-kader terbaik ya. Baik, lanjut. Nah, kita ke tahap ADK Speak English Batch 5 ya. Sudah pernah di screenshot ya. Bagi yang belum silakan di screenshot aja disimpan ya di galerinya ya. Inilah tahap demi tahap belajar kita untuk mencapai ya 6 bulan mampu berbahasa Inggris ya. Pertanyaan Furqan, apakah mungkin ya? Apakah bisa 6 bulan ya? Sedangkan 4 tahun kalian belajar aja belum tentu bisa bahasa Inggris ya. Ini 6 bulan ya. Nah, saya nyatakan insya Allah bisa ya. Nah, nanti kita sudah lewati registrasi, kita sudah lewati placement test dan interview, dan kita masuk technical meeting malam ini. Dan selamat bagi yang sudah technical meeting malam ini, nanti dikasih akses untuk dapat materi belajarnya, ya, dari level 1 sampai level 5.
ya. Dan terus nanti dapat get access to your APC yang ini untuk memonitor berbahasa Inggris kalian, ya. Nanti Anam nanti ini antum sudah dapat Anam ini Anam IPC-nya Anam. Sudah, Ustaz. Siapa yang belum dapat IPC-nya? Furkon sudah, Rifki sudah, Dila sudah belum Dila? Apa, Mister? Sudah dapat IPC-nya belum? Belum. Oh, belum ya. Baik. Nanti ada yang sudah dapat linknya? Rani boleh di-share ke Dila atau siapa yang bisa share linknya ke Dila? Silakan. Ya, silakan di-share ya sembari kita jalan ya. Siapa lagi yang belum dapat linknya IPC? English Progress Checklist. Anam sudah. Eh, Wirda sudah Wirda? Sudah, Sir. Sudah ya? Sudah diganti datanya, namanya? Sudah. Sudah ya? Nanti kita cek ya. Saya sudah, Mister. Saya sudah. Sudah ya? Oke, Alhamdulillah kalau sudah semua ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi di intensif ya English selama 1 bulan. Jadi belajar kita 1 kali 1 minggu ya. Ya, seminggu 1 kali. Nah, dan ini nanti step keempat ya, kalian bisa belajar secara mandiri karena kan materinya nanti dibagiin semua nih ya. Kalian bisa pelajarin secara mandiri ya. Nanti kalau nggak bisa nanti kalian masuk ke kelas coaching kelas ya. Coaching kelas ini adalah tujuannya untuk membantu kendala belajar kalian. Nanti kalau kalian kesulitan belajar nanti kalian bisa ambil coaching kelas di yang one on one atau di grup ya. Jadwalnya silakan lihat di dakwahenglish.com ya. Nah, nanti ya setelah kalian belajar ya, kalian akan setiap levelnya itu ada tes ya, namanya progress test. Nah, nanti misalnya Dila di level apa kemarin Dila? A2. A2. Nah, A2 elementary nanti kalau sudah belajar materinya nanti akan ada ujian akhirnya untuk level A2. Nanti kalau lulus nanti baru lanjut belajar ke level selanjutnya, level ketiga yaitu B1 ya. Nah, nanti Ya. seperti itu ya sampai C1. Kalau kalian sudah mencapai C1 baru nanti akan diundang dimasukkan ke kelas internasionalnya bersama teman-teman dari berbagai negara ya. Dan yang paling terakhir ya, ketika kalian sudah selesai di level C1, kalian di bulan ke-6 ya, English Proficiency Test. Nah, disinilah nanti kalian akan diuji oleh penutur asing ya. Jadi langsung sama orang expat ya. Jadi bukan saya yang nguji ya, paling saya cuman ngarahin secara teknis, nanti yang nguji orang asing ya. Nah, itu nanti di akhir kalau kalian sudah di level C1 ya. Dan itu saya nyatakan, saya bilang nggak semua bisa lulus, ya, nggak semua bisa lulus. Kenapa? Ya, itu tergantung dari proses belajar kalian dari bulan pertama sampai bulan kelima, ya. Kalau kalian cuma di awal belajarnya, di tengah nggak belajar, di akhir baru belajar lagi, biasanya nggak lulus, nggak dapat sertifikat, ya, ya. Tapi bagi yang benar-benar istiqomah ya konsisten ya belajar demi sedikit sedikit demi sedikit ya step by step ikutin instruksinya dari awal sampai akhir ya nah insya Allah ya lulus ya. Nah nanti eh, lihat aja yang sudah before and afternya itu di YouTube channelnya English for Muslim Learners ya. Nah itu sertifikatnya contoh sertifikatnya ya. Nah, ini salah satu yang dari Mesir, ini sudah di Amerika Serikat, di USA, ya, dapat beasiswa. Ya, Muhammad, namanya Muhammad Osama, ya. Dia yang mahasiswa Mesir yang dapat beasiswa di Amerika Serikat. Ya, oke. Ini 6 bulan ya targetnya, nggak main-main 6 bulan, ya. Makanya nggak boleh main-main, ya. Kalau main-main hasilnya pun mungkin main-main juga nanti. Jadi harus serius, harus benar-benar ikutin proses dari awal sampai akhir. Oke, nah mulai dari mana kalian belajarnya? Ini ya, ini surat yang pertama kali turun apa? Furkon, surat pertama kali yang turun, perintah apa?
Membaca. Surat Iqra Oh, atau Al-Alaq. iya, 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 ikro ya, read ya, membaca ya, bukan sholat ya. Sholat itu bukan yang pertama ya turun perintah sholat. Yang perintah pertama kali yang diturunkan yaitu baca ya. Nah, makanya kalau kita sholat tanpa membaca ya tanpa mengerti juga hitungannya beda ya, ya dengan orang yang paham dengan bacaan ya. Ikro ya, jadi pelajari ya apa yang harus dipelajari level A1, nanti bagian di level A1 pelajarin A1 dulu ya. Nah, untuk yang A2 ya ini silakan pelajarin A2. Jadi pelajarin sesuai dengan level kalian masing-masing ya. Pelajari sesuai dengan level kalian masing-masing. Tapi ya misalnya contoh misalnya Arifki mau kan Arifki di mana antum? B1 Ustaz. Nah, B1. Nah, antum pelajarin B1 saja Nah, B2 C1 maju. Tapi kalau antum pingin pelajarin lagi A2 A1 silakan ya. Tapi sifatnya tanda kutip sunnah ya. Boleh dipelajari, boleh enggak ya. Nah, tapi kalau khusus A6 yang A6 levelnya di mana antum? A1 Ustaz. Nah, A1. Nah, itu A1 wajib ya. A1 harus dipelajari, A2 harus, B1 harus, B2 harus, C1 harus. Ya. Beda dengan Arifki. Arifki kan sudah di level 1 nih, B1. Jadi A1 dan A2 nggak wajib. Ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ustaz, kalau ada terobosan metode langsung berapa kan bisa bahasa Inggris, bisa Ustaz? Terobosan maksudnya strategi cepatnya? Iya, metode apa gitu Ustaz? Iya, oke. Justru itu nanti kan kita belum mulai belajar nih. Ya, nanti harus ikut kelasnya. Nanti akan di-share strateginya. Ya. Nah, di situ ya. Nanti minggu depan nanti kan kita sudah mulai ya untuk belajar. Kalau ini kan baru technical meeting pengantarnya dulu ya. Antum semangat ya. Terima kasih udah semangat ya. Itu sudah inti dari pelajaran kita. Ya, strategi caranya step by stepnya ya. Oke, bagus. Ditahan dulu A6 ya. Wah, luar biasa. Ya. Itu strategi itu dibagikan di kelas nanti ya. Makanya kalau yang nggak ikut kelas ya nggak tahu nanti. Kan program kita 6 bulan ya makanya butuh strategi belajar ya. Baik, silakan lagi A6 silakan masih ada yang mau ditanyakan? Itu dulu ya. Silakan baik yang akhwatnya. Ada pertanyaan akhwatnya sebelum dilanjut atau yang lainnya? Silakan. Safar, Silakan siapa? Siapa tadi akhwatnya? tidak Ustaz mau bilang sejak belum Sudah. ada pertanyaan Ustaz. Oh, baik. Masih Aman ya. Kita lanjut lagi ya. Baik ya, ya. lanjutkan. Ya. Nah, ini kita metode kita ya, kita mengacu ke CEFR. CEFR itu apa ya? Common European Framework ya, ini standar internasionalnya ya. Jadi kalian pakai standar internasional ya. Jadi makanya levelnya ada kita belajarnya sampai C1 ya. Kita tidak belajar sampai C2 ya, karena C2 itu sudah tingkat mahir tinggi, paling tinggi, sangat mahir ya. Sampai sulit membedakan ini native speaker atau bukan. Nah, kita belajarnya sampai cukup C1. Ya, C1 itu setara, setara dengan TOEFL 550 sampai 600 ini kebutuhan industri ya. Dan band IELTS ini kebutuhan industri juga baik di pendidikan maupun di bisnis perusahaan membutuhkan standar yang ini. Sudah cukup ya. Dan ini TOEIC 700 sampai ya. Itu ya. Ya, kapan Anda bisa bahasa Inggris? Nah, ini pertanyaannya. Ya, kapan? Kalian harus mampu di level C1 ya. Kalau kalian masih di A2 atau di A1 itu belum bisa dikatakan bisa bahasa Inggris. Ya. Itu baru belajar bahasa Inggris. Ya, namanya bisa itu benar-benar bisa nulis, bisa ngomong ya, bisa paham semuanya. Ada 4 aspek tadi. 4 aspeknya speaking, writing, listening, sama reading. 4 skill itu wajib ya. Ada orang bilang, wah saya ngerti apa yang diucapkan, tapi eh saya nggak bisa nih jawabnya gimana caranya. Nah itu belum bisa bahasa Inggris. Ya,
Kalau dia sudah bisa bahasa Inggris, dia bisa ngasih feedback dan dia juga bisa ngasih tanggapan, ya. Nggak bisa cuma cukup ngerti saja, ya. Baik, lanjutnya, ini materinya ya akan dibagikan dari level 1 sampai level 5. Ya, ini ya. Nah, nanti linknya akan dibagikan atau nanti sebelum kita masuk kelas, ya. Jadi kalian sebelum masuk kelas silakan pelajari dulu, ya. Nah, nanti nggak paham baru kita bahas di kelas. Nah, ini intensif ya. Nanti sebulan ini kita coba ya. Sebulan ini 4 kali pertemuan. Ini wajib ya. Harus 4 kali terpenuhi. Oke. Nah, kita insya Allah hari apa belajarnya ya. Nanti kita akan bagi ya. Mungkin di akhir pekan ya. Di akhir pekan mungkin ada yang dapat di kelas pagi, ada kelas sore, atau kelas malam. Ya, kita lihat. Karena beberapa yang kemarin ada yang, oh, Mister saya jam 5, sorry, saya setengah 5 itu bisa. Ya. Nah, kira-kira di sini siapa yang bisa setengah 5? Setengah 5 waktu Indonesia Timur. Ya. Oh, waktu Indonesia Timur, Kak Ustaz. Siapa yang bisa? Kirain waktu Indonesia. Enggak. Jadi di sini itu kalian sudah asar, kami baru sudah zuhur, ya tapi belum asar. Atau nanti jam 4. Tinggal 5 ini sebelum Ya. Boleh bersuara dulu yang bisa jam 4 waktu Indonesia Timur. Silakan. Siapa yang bisa? Karena 24 jam siap. Siapa yang bilang 24 jam, 24 hours? Anam? Insya Allah. Oke, Anam ya. Baik ya, bisa semua ya 24 jam. Oke, baik. Terus Furkon, antum lebih prefer di sore, pagi, malam? Afwan, Mister, ini harinya hari Sabtu atau hari Ahad, Ustaz? Nah, ini opsional ya, makanya kita akan diskusi malam ini ya. Ya, kemungkinan Sabtu atau Minggu ya. Atau mungkin di hari kerja juga. Mungkin yang ada yang bilang beberapa 4. Nanti anak akan kasih ya, nanti silakan di plotting, anak kasih schedule berdasarkan diskusi malam ini ya. Nanti makanya anak bilang tadi nanti ada adjustment, jadi bukan harga mati waktu itu ya. Nanti kita akan coba, makanya ada sebulan ini kita coba kelas intensif itu ya untuk menyesuaikan beberapa kendala kita. Karena memang tantangan terbesar itu adalah di waktu ya, tapi kita nggak fokus ke tantangan itu ya, kita fokusnya kepada achievement, apa yang kalian pelajarin, apa yang kalian capai ya. Kalau masalah itu pasti masalah banyak ya, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bukan harus kita abaikan, kita jauhi, justru harus kita selesaikan ya. Jadi ini kan opsional, ini pilihan saja ya, jangan khawatir ya, oh sulit nggak bisa ya itu. Enggak, ya. Metode kita memang dibikin fleksibel mungkin ya, karena untuk tidak mengganggu aktivitas-aktivitas inti kalian, yaitu belajar dan berdakwah. Ya. Baik, Ana pengen dengar dulu nih. Ini kan di record ya, nanti Ana akan putar lagi siapa yang bisa sore, siapa yang bisa malam, biasanya ba'da subuh. Ya, ini kita pakai karena ini Indonesia Timur semua ya. Jadi anak akan pakai waktu Indonesia Timur. Nah, kita akan mulai dari ba'da subuh. Siapa yang bisa ba'da subuh? Ba'da subuh berarti 5:30 waktu antum semua. Furkon bisa di ba'da subuh atau opsi yang mana antum? Kalau Ana, Mister, kayaknya waktu malam aja, Mister. Malam. Oke, Wirda. Bisa. Bisa semua. Habis Isa itu malam berarti ya. Ya. Oke. Anam 24 hours. Rani. Nah ini. Yang tadi Ustadz bilang kan kalau jam 4 itu bisa juga. Mau tanya tuh kalau jam 4 di sini kan misalnya jam 2, apakah
Bisa. Bisa dong, bisa dong, bisa. Kalau saya udah kasih opsi itu berarti bisa. Nah, ya, oke, bisa ya Rani ya. Oke, di sore ya. Oke, bisa Ya, sore bisa, malam bisa. karena malam jam 4 bisa, malam bisa. Oke, alhamdulillah ya. Dila, Malam, sir. malam ya. Arifki, 24 hours. Arifki, belum kedengaran nih suaranya. Oke, berarti masih ini mungkin ke toilet atau ada yang ini. Baik ya, terima kasih masukannya. Nanti kita voting aja nanti ya. Nanti Ana share di grup ya. Oke. Oke, ini opsi lainnya ya. Oke. Ini ada akhwatnya ada keberatan kalau Ivan akhwat dicampur seperti ini. Ada yang keberatan? Enggak sih kalau anak. Ya. Oke, kalau keberatan nanti kita carikan solusinya. Ya. Ya. Oke. Oke. Nah, apa yang akan dipelajari selama 1 bulan? Nah, ini pertanyaan Anam nih. Anam, lihat boleh dibaca apa yang dipelajari di kelas 1 bulan intensif? Silakan dibaca Yang satu Ustaz, semua Ustaz. Ya, dari pertanyaannya sampai jawabannya. Silakan dibaca Anam. Level beginner, strategi cepat mempelajari setiap levelnya, cara membagi waktu agar kuliah lancar, dakwah lancar, dan belajar bahasa Inggris kelar. 4. Cara Inggris efisien memonitor progres kemajuan setiap belajar bahasa Inggris Anda. Iya, begitu ya. Nanti makanya harus intensif 1 bulan ini belajar itu, ya. Oke, oke. Kita lanjut ya. Ini nanti kalian juga bisa self study ya. Makanya kursus ini bisa dipelajari secara mandiri juga karena materinya sudah dikasih semua, ya. Tapi walaupun kalian belajar mandiri, bukan berarti kalian tidak diuji, tidak dites. Ya, nanti kalau kalian sudah belajar secara mandiri, kalian silakan hubungin Ana. Nanti Ika akan tentukan ujiannya teori dan praktek. Ya. Nah, bagi yang kesulitan nih, Anam, Rani, atau Furkon, atau Wirda, ya, atau Nur ya, punya kesulitan belajar bahasa Inggris, ambil kelas coaching kelas. Coaching kelas itu untuk memecahkan masalah belajar. Mungkin kan di sini tipikalnya ada yang lambat, ada yang cepat belajarnya ya. Nah, kalau sudah masuk kelas, aduh, Mister nggak ngerti tadi kelasnya terlalu besar ya. Silakan ambil kelas coaching kelas. Nah, coaching kelas ini bisa one on one, satu-satu, atau maksimal nggak lebih dari 5 orang, ya seperti itu. Nah, ini coaching kelasnya ya. Nanti mungkin bareng-bareng sama kelas internasionalnya juga nanti ya untuk yang beberapa case mungkin yang udah di B2 atau C1 ya. Nah, ini schedule-nya nanti coachingnya dikasih ya, link schedule-nya di dakwahenglish.com juga bisa ya. Ini schedule coaching kelasnya ya, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, dan ba'da isya ya, bisa dipilih ya. Dan ini menggunakan waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kalau anak nggak bisa, nanti mungkin sama teacher yang lain ya. Nah, link yang akan dibagikan ini ada 5, tapi setidaknya 3 ini dulu yang akan dibagi. Link materi belajar bahasa Inggris self study dari level 1 sampai 5, terus link EPC-nya ya, terus link schedule-nya ya, dan link kenaikan level dan terakhir final test ya. Nah, ini instruksinya silakan di screenshot juga penting ini ya, supaya kalian nggak bingung. Ini link ini buat apa? Ini buat apa kan? Nah, ini link-link yang saya akan bagikan. Ini itu ada instruksi 1, instruksi 2-nya. Kalian ikutin langkahnya aja sesuai dengan instruksi. Ya, nanti butuh informasi lebih banyak, silakan kunjungi website resmi kita dakwahenglish.com. Ya, sudah di screenshot semua? Aman ya? Baik.
Nah, IPC, nah ya kita bahas IPC. IPC ini English Progress Checklist ya. Jangan lupa ini salah satu inti poin dari technical malam ini. Kalian ngerti IPC. IPC itu English Progress Checklist. Ini untuk memonitor perkembangan bahasa Inggris kalian ya. Kalian bisa monitor perkembangan bahasa Inggris kalian lihat lewat sini. Nah, itu ada angka di sana, itu data kalian ngisi seperti ini kemarin ya. Datanya ya. Pastikan nanti jangan lihat fotonya kemarin itu nggak tahu kenapa ada yang fotonya bukan foto dia ya tapi datanya data dia ya jadi eh, ini dia nggak ngelihat fotonya ya jangan sampai ya foto harus sesuai dengan fotonya datanya ya. Nah, terus ada itu angka 5 paling besar itu progress score. Nah, itu kalian harus mencapai 75 ya untuk masuk ke kelas internasionalnya ya. 75 dari 100 minimal ya. Syukur-syukur 100 ya. Nah, ini contoh yang level A1 ini pelajaran yang akan dipelajari A6 ya. A1 nih belajar dari sini ya, beginner ya. Nah, ini ada kolom-kolomnya ini ya, ya. Ini kalian checklist. Setiap kalian sudah belajar, kalian checklist ya. Nah, ini juga C1. Nah, progress test sekarang. Progress test ini ya untuk kenaikan level kalian akan dapat ujian 2, teori dan praktek. Ya, teorinya nanti ada multiple choice, esai dan sebagainya, dan prakteknya langsung ngomong. Nanti diskusi interview kayak gini. Ya, untuk memastikan kalian betul-betul itu kalian paham. Ya, jadi sangat selektif banget, sangat ketat ya untuk bisa naik levelnya. Ya, memang sulit tapi mungkin sekali ya sulit kalau nggak belajar kalau belajar insya Allah akan mudah karena eh, cepat sekali ya bahkan kalau yang sudah di level A1 sudah paling A2 sudah selesai B1 akan lebih cepat ya oke itu ya nah informasinya silakan di dakwahenglish.com ya. Nah, ini silakan ya nanti 24 jam ya WA silakan. Nggak masalah ya. Nah, ini sertifikatnya ya. Kalian akhir 6 bulan itu target kita kalian bisa bahasa Inggris, kalian dapat sertifikat internasional. Nah, ini program kita yang sudah bisa berbahasa Inggris ya. Ya. Nah, kalau mau lihat ya contoh-contohnya Afurkon ya yang benar-benar dia belajar dari awal ya sampai di belajar A B C D. Nah, sampai dia lancar C1 ya. Silakan eh, buka di short videonya itu di English for Muslim Learners. Ini di situ ada yang sudah kunjungi YouTube-nya belum? Ah, Belum, Mister. ini Diberitahu. ya belum tahu. Nah, di situ ya. Ya, jadi itu contoh-contoh kelas yang sudah mencapai dari awal belajar sampai dia sudah bisa ya. Dan di situ ada teman-teman internasionalnya juga ya. Oke, sudah selesai ya kita ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan dibuka pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sebelum kita simulasi untuk ngisi IPC-nya. Silakan Afurkon ada pertanyaan Afurkon? Ya, Ana Mister. Mm-mm. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya syukran sudah memberikan arahan tadi. Mm-mm. Di sini Ana mau bertanya, Mister. Mm-mm. Nanti saat kita sudah mulai melakukan pembelajaran nanti, Mm-mm. mungkin minggu depan, apakah nanti itu setiap apa tadi waktu-waktu yang ditentukan tadi kayak mungkin pada zuhur, pada asar itu tiap waktunya itu beda guru atau gimana, Mister? Ya, tergantung ya. Tapi ini untuk batch 5 ini tanggung jawab saya. Ya, jadi eh, sepenuhnya nanti kebanyakan sama Nah.
Tapi nggak nutup kemungkinan nanti ada yang lain, ya. Nggak tahu ya, kita ke depannya, Ana nggak bisa janjikan Ana sehat selalu atau mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan bisa Amin. nggak 100 ya. Nah, tapi kita lihat ke depannya. Tidak ada nggak nutup kemungkinan nanti ada yang teacher yang lain. Mungkin teacher internasionalnya juga akan bergabung, ya. Oh ya, siap. Mm-mm. Thank you, Mister. Ya, sama-sama. You're welcome. Anyone else? Ada yang lain? Silakan, Rani. Ya Mister, mau tanya dikit aja. Mm-mm. Itu Banyak juga, Bapak. kalau seandainya kita sudah paten nih di waktu dan hari yang sudah ditentukan jadwalnya di situ, kedengarannya kalau seandainya tiba-tiba tidak bisa masuk tuh karena ada satu dan lain hal pada saat yang bersamaan di jadwal yang sudah ditentukan disepakati, apakah dia akan mendapat dia akan bisa mendapat kesempatan untuk punya kelas yang lain lagi, atau kelas yang itu sudah lewat, nggak ada lagi kelasnya gitu di hari itu, maksudnya jadwal yang minggu ini tuh dia di hari ini, tapi ternyata ada agenda lain yang memang tidak bisa ditinggalkan, yang mendesak gitu, jadi dia harus mengikuti agenda itu, dan apakah ada kelas gantinya atau lewat saja gitu kelas itu. Oke. Solusinya ada dua ya, Rani, untuk yang berhalangan hadir. Satu, ya, ikut coaching kelas. Coaching kelas itu kan ada jadwalnya tuh. Kalian masuk aja tuh. Ya, yang mana kelasnya kosong, ya kalian masuk. Ya, nanti sesuai dengan level kalian, ya masuk ke kelas kosongnya. Ya, itu solusinya. Tapi coaching kelas itu nggak selalu ada. Dia nggak ngikutin waktu kalian. Ya, kalau yang adanya waktu misalnya katakan jam 7 pagi, ya, ya mau nggak mau kalian masuk jam 7 pagi. Seperti itu. Ya, itu solusi pertama, ya. Ada kelasnya, penggantinya ada, ya. Di kelas coaching, ya. Dan yang kedua, solusinya kalian belajar sendiri. Rani, belajar sendiri itu kan materinya kan sudah ada tuh, ya. Pelajari sendiri, ya. Kalau sudah bisa, ya udah kalian, oh, kan semua materinya sudah dibikinin nih, ya. Dibikinin, kalian pelajari. Kan kursus ini bisa dipelajarin secara mandiri, ya. Nah, kalau kalian pelajarin itu ya ada dua kemungkinan, bisa atau bingung. Syukur-syukur kalau bisa ya. Kalau bisa nanti kalian nggak apa-apa. Yang penting kan nanti kan ada tes kenaikan level ya. Sebenarnya kelas itu nggak menjadi wajib kalau kalian sudah bisa, ya. Kayak Rani ya, sudah lewat A1. Ngapain mau belajar A1 lagi ya? Nggak wajib lagi A1 ya. Nah, seperti itu ya. Kalau ya kecuali dengan A6 di A1 belajarnya menjadi wajib. Ya, seperti itu. Apakah terjawab, Rani? Iya, terjawab. Ya. Jadi fokus kita bukan banyak hadir, enggak. Justru yang menjadi tolak ukur kita adalah achievement kalian. Kalau kalian merasa confidence, merasa bisa belajar mandiri, silakan. Tapi kalau nggak pede, nggak percaya diri, silakan rajin-rajin masuk kelasnya, ya, supaya bisa tanya jawab langsung kayak gini, ya. Jadi dua arah, ya. Oke, ada lagi, Rani? Iya, ada satu lagi daripada penasaran. Apa? Yang dari awal pertemuan kan Mister sudah rekam-rekam ya. Mau tanya apakah ada rekamannya di YouTube yang bisa diakses atau belum di-upload? Belum. Iya. Ya, saya akan lihat ya. Semua saya share. Kalau sekiranya ini bisa, bagus. Kalau harus di-edit dulu. Tapi selama ini enggak. Oh iya. Oh iya, ada lagi. Ini kalau seandainya kayak setiap pertemuan kayak gini terus mau diposting di Instagram, mau ditandai boleh di apa namanya, tandai akunnya Mister. Gimana? Kayak setiap pertemuan kayak gini terus dibuat story di Instagram itu mau ditandai apa akunnya Mister.
Akademi English itu, Muslim Academy itu. Silakan. Silakan. Boleh. Boleh. Dadah. Nih, jadi gini ya, ini bebas ya kalian untuk kalian record ya, dan kalian buat dokumentasi kalian ya. Silakan share, nggak apa-apa ya, karena kita tidak ada yang kita tutup-tutupi karena proses dakwah ini terbuka ya. Ya, jadi belajar kita terbuka. Jadi kalau itu dirasa bermanfaat buat orang lain, silakan ya. Rani, ada yang keberatan kalau kita share belajar kita? Ya, Tidak. tidak ya, karena kita Tidak ya. belajar ya, Karena kita belajar ya, bukan bukan yang rahasia, yang confidential, nggak ada ya. Ya, dan insya Allah kalau dilihat orang, kita sedang belajar, kita orang sedang belajar, belajar, orang juga belajar. dapat pahala. Ya, baik. Ada lagi Rani? Enough, Mister. Ya, saya izinkan ya kalau mau merecord sendiri silakan ya. Tapi saya untuk men-share setiap apa yang kita belajar ini, saya belum punya banyak waktu ya, karena kan harus diedit dan sebagainya ya. Tapi kalau kalian ingin merecordnya mandiri silakan. Mau di-share di Instagram Aliza ya silakan. Instagram pribadi personal silakan. Ya. Ya, yang lain ada lagi? Saya Ya, Wirda, silakan Wirda. uh, ini Ustaz, nanti kalau proses pembelajarannya itu nanti pakai bahasa Inggris full atau di mixing? Oh, oke. Wirda di level mana? Kelas B1. Kelas B1. Nah, B1 biasanya campur-campur. Ya. Kalau A1, kalau di A6 yang level 1 ini 99% bahasa Indonesia A6 ya. Terus di A2 juga 80% bahasa Indonesia ada. Tapi kalau B1 itu nanti campur-campur ya. Tapi kita lihat kondisinya, tapi tetap berbahasa Indonesia ya. Jangan khawatir, rata-rata yang full English itu adalah di level C1. C1 itu 100% bahasa Inggris. Ya, kalau makanya di B1 itu masih moderat, masih pertengahan, makanya porsinya mungkin masih banyak bahasa Indonesia, masa transisi ke bahasa Inggris. Ya, Wirda ya. Ada lagi Wirda? Tidak ada, itu saja. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ada lagi yang lain? Silakan, Dila. Tidak ada. Oke, Anam. Iya Ustaz. Mm-mm. Ya, cuma Anda belajar bahasa Inggris ini, Anda lihat kondisi saat ini butuh Sedekat, politik. lebih dekat lebih dekat suaranya. Iya Ustaz, Anda menggembu-gembu belajar bahasa Inggris saat ini karena situasi saat ini global dunia itu gak baik-baik saja. Ustaz. Anda ingin berpolitik gimana terobosannya yang bisa Gaza ini merdeka, Ustaz. Kan negara yang lain punya NATO, punya mata uang sendiri, punya dolar. Kenapa umat Islam kita gak bersatu untuk membuat nuklir sendiri, mata uang sendiri? Itu Ustaz. Insya Allah ya. Insya Allah Oke. 3 hari Gaza Ah, ah. merdeka. Antum jurusan apa kuliahnya PAI Ustaz. Pendidikan agama Islam ya, Masya Allah ya. Ini bertanya ya. Sebenarnya anak tertarik untuk bahas itu karena anak background pendidikannya hubungan internasional. Jadi anak belajar ekonomi internasional, belajar politik internasional, dan itu bidang anak. Ya. Nah, ini apa kaitannya dengan bahasa Inggris? Ana juga punya kegelisahan yang sama dengan antum, ya. Tapi Ana dulu ya diem aja, nggak bisa bahasa Inggris. Ya orang seminar ngomong ekonomi global, ya.
konferensi internasional bicara tentang politik global ya. Ya, Prabowo presiden kita ya. Bayangkan kalau dia nggak pakai bahasa Inggris ya, dunia nggak ngerti. Bandingkan dengan presiden kita selanjutnya. Duh, ya dalam konteks ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, ya. Apalagi antum ya PAI Pendidikan Agama Islam. Antum sudah paham nih ya ilmu agama ya. Tinggal bagaimana ini mentransfernya ya ke umat ya. Nah, antum punya kegelisahan itu ya tanda antum eh, orang besar ya. Nah, orang besar itu harus memperbesar kapasitas. Salah satunya dengan kemampuan berbahasa Inggris. Ya, kemampuan bahasa Inggris antum bagus, jaringan antum akan semakin luas lagi. Dan antum akan ketemu orang-orang yang benar-benar berilmu. Ya, ilmunya skala global besar. Ya, termasuk ulama-ulama kita. Nanti banyak ulama kita yang itu bahasa Inggris. Ya, gitu ya. Itu dulu ya, masih panjang kita 6 bulan. Nanti kita bisa sesi tersendiri bahas pertanyaan antum itu. Dan Ana ingin antum fokus dulu kemampuan berbahasa Inggrisnya, ya. Karena semakin antum pandai berbahasa Inggris, nanti semakin antum bisa baca literatur berbahasa Inggris. Karena literatur dunia ini banyak ditulis dalam pakai bahasa Inggris. Antum suka baca Anam? Suka Ustaz. Ah, Ini ah, buku iya, ya. Ya, bukunya nanti sesekali nanti pakai bahasa Inggris ya, cari yang literatur bahasa Inggris. Jadi antum bisa punya dua perspektif ya, perspektifnya tidak satu bidang ya, satu eh, rujukan, tapi bisa. Jadi minimal gini, antum ada konsep Islam, ada konsep liberal ya. Konsep liberal itu konsep yang digunakan saat ini oleh dunia ya, antara idealisme kita dengan realita. Ya, kita kan gitu, antum kan orangnya idealis, ya, tapi dibenturkan oleh realita. Realita kita kan bermasalah tanda kutip, ya. Nah, itulah menjadi kegelisahan antum, ya. Nah, makanya bahasa Inggris ini menjadi jembatan, ya, supaya kita mengerti, memahami what happened, ya, apa yang sedang terjadi di dunia ini, ya. Dan antum harus ketemu orang-orang besar, ya. Makanya jaringan antum harus besar nanti ya. Ini salah satu misi kita yaitu untuk antum bisa kenal dengan ikhwa-ikhwa kita, saudara-saudara kita yang dari luar negeri juga, ya. Jadi bisa transfer ilmu, ya transfer jangan pakai perspektif orang kita aja, ya. Ya, kita harus dengarkan juga ya perspektif orang Azerbaijan seperti apa. Muslim maksudnya, Muslim Azerbaijan, Muslim Turki, Muslim Mesir, Muslim Arab Saudi ya. Kita dengarkan juga ya. Karena memang realitanya kita tanda kutip belum bersatu. Ya, masalah Palestina aja masih belum selesai-selesai ya. Masih ada perbedaan pandangan di negeri Muslim sendiri ya. Panjang pembahasannya. Nanti ada sesi tersendiri mudah-mudahan kita ada waktu. Baik, Anam ada lagi? Sudah. Mm-mm. Baik ya. Insya Allah siap ya. Wah, bagus ya menggebu-gebu ya. Desire ya. Excited ya. Belajar bahasa Inggris. Bagus. Baik, langsung ke Uktinur nih. Ayo, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Nur, do you have any question, Nur? Are you there? Iya. Nur, silakan Nur kalau ada yang Nothing, sir. nothing. Nur, udah, udah jam 11 ya di situ ya. Baik. Satu lagi terakhir dari Sorry, sir. ah, ah. Rifki kemana ya Rifki? Ya, Rifki, are you there? Oke, terakhir antum ada pertanyaan? For me, that's think that all is clear. Then I don't have any question. Oke. But I'm a little curious about the subject that you check and the class of Pardon me, can you get closer? Oke. maksudnya untuk kelas yang apa tuh coaching. Kan tadi Coaching. saya sempat buka di dakwahkampus.com, itu sempat cari-cari untuk kelas coaching. Ternyata agak sedikit membingungkan karena sedikit membingungkan akhirnya anak hapusin aja apa namanya
bisa diperjelas begitu Ustaz cara ini coachingnya gimana, terus Hmm. jadwalnya tuh pilihnya yang mana. Hmm. Oke, iya, baik ya. Baik, itu bagus ya. Antum sudah step lebih maju yang bahas itu. Ya, nanti kita sembari jalan aja, Ya, nanti kita cara ngisinya ya, coachingnya. Karena kan kita yang penting minggu depan kita sudah belajar ya. Nah, saat belajar itu nanti kita secara teknisnya kita akan bahas ya. Kali ini kan baru global. Baik ya. Iya. Baik, Ana rasa cukup ya. Mudah-mudahan membantu technical meeting ini. Ya nanti untuk masalah jadwal kita minggu depan mungkin besok sudah Ana kasih ya. Maksudnya untuk kapan waktu yang terbaik buat kalian. Ana ingin lihat dulu videonya, hasil videonya. Nanti Ana akan plotting-plotting sesuai dengan level antum. Ya, baik ya. Itu buat malam ini. Terima kasih buat technical malam ini. Ya, Insya Allah kita akan ketemu di kelas perdana, ya, kelas belajar kita di minggu depan. Ya, baik. Ya, tampaknya sudah mulai kelelahan semua. Ya, baik. Terima kasih. Syukran buat Nur, buat Rani, buat Furqan, Wirda, Dila, ya, Anam, ya, dan Rifki, ya, dan sampaikan nanti salam mana ke Pak Ketua LDK. Anak kasih amanah ke Arifki aja ya, nanti sampaikan hasil dari teknikal malam ini, ya. Anak rasa nanti masih ada berapa Arifki yang belum masuk di TM? Untuk technical meetingnya masih ada ketua umum sama ya cuma ketua umum aja. Sama Sukmawati. Uci belum ya? Utna juga, Utna Cama. Sudah, Mungkin Sukna sama Cama. Oh, Cama belum juga. Oke. Baik. Berarti masih cukup banyak. Satu. Oke. Nanti mungkin perlu Anda adakan satu kali lagi TM ya, karena ini TM ini paling penting nih. Ya. Awalan itu menentukan perjalanan kita ke 6 bulan ke depan ya. Ya, khusus ketua LDK nanti Rifki tolong sampaikan kira-kira kalau malam mungkin besok padat hari Rabu nggak. Kamis kira-kira bisa Kamis. Sampaikan. Kamis malam. Ya, Kamis. Ya, Kamis berarti malam Jumat. Hari Kamis berarti waktunya sama jam 8. Nanti 8 saya waktu sampaikan. Indonesia Barat, ya. Yang mudah-mudahan 3 itu bisa hadir, ya. Kalau misalnya nggak hadir, ya mungkin ada catatan, ya. Ya, harus Ana pertimbangkan kembali ikut program kita, ya. Nanti mungkin bisa di program berikutnya, ya. Gitu Arifki ya. Siap, Ustaz. Ya karena memang awalan ini paling penting kalau nggak disampaikan pasti kebingungan karena ini berdasarkan pengalaman batch 1, batch 2, batch ketiga nggak hadir di awal bingung ya mau ngapain ya. Insya Allah nggak bingung ya kalau yang ikut technical meeting. Baik, tampaknya sudah lelah semua. Terima kasih buat malam ini. Siapa? Uci baru bergabung? Sudah dari tadi, Ustaz. Oh, sudah dari tadi? Iya. Masya Allah. Nggak di on ya kameranya makanya. Baik, ada pertanyaan nggak, Ci? Ya, nggak ada ya. Baik, berarti tinggal 2 orang. Kayaknya Arifki nanti fleksibel saja nanti di hari Kamis ya. Nanti kalau enggak nanti anak kasih rekaman ini suruh nonton ya. Gitu aja ya. Nanti kalau misalnya ketua LK sibuk ya, nanti memang ketua LK itu catatan khusus ya. Memang anak pengecualian ya. Jangan kalian ketua LK itu anak pernah rasakan ya. Jadi harus spesial dalam artian bagaimana niat dia mau belajar aja itu harus diapresiasi. Ya makanya kita bantu ya
Jangan kita banyak tuntut, oh ketua LDK harus begini, ketua enggak ya. Justru harus kita bantu nih, karena dia sudah banyak berkorban ya buat kita ya. Baik ya. Terima kasih buat malam ini. Syukran, jazakumullah ya. Mudah-mudahan kita sehat semua dan anak ucapkan thank you very much for tonight ya. I really proud of you ya. Insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Arifki udah capek banget kayaknya. Thank you, sir. Sama-sama, ya, welcome. Ya, selamat istirahat semuanya ya. Ya.